Halo semua, apa kabar? Salam kenal, saya Dr. Ari. Hari ini saya ingin sekali mengajak Anda untuk mencari tahu lebih banyak dan mengenali lebih jauh tentang tanda serta gejala dari penyakit demam berdarah Dengue atau yang biasa kita singkat dengan DBD. Pastinya pengetahuan Anda tentang penyakit ini sangat bervariasi. Namun di video kali ini saya akan mencoba menerangkannya dengan bahasa yang mudah dimengerti sehingga saya harapkan Anda semua bisa mengetahui lebih cepat dan lebih awal tentang tanda serta gejala DBD dan bersama-sama kita bisa menurunkan kasus DBD yang ada di Indonesia. Apa itu demam berdarah Dengue? Nah, demam berdarah Dengue atau yang bisa kita singkat dengan DBD ini adalah suatu keadaan demam yang disertai dengan perdarahan dan diakibatkan oleh virus Dengue. Virus Dengue ini dia dibawa oleh nyamuk yang bernama Aedes aegypti. Nyamuk ini di dalam kelenjar liurnya terdapat banyak sekali virus Dengue, sehingga pada saat nyamuk menggigit tubuh manusia, maka serta-merta si virus Dengue ini juga masuk melalui pembuluh darahnya. Kemudian apa aja sih tanda-tanda yang harus kita perhatikan apabila seseorang ini mengalami demam berdarah Dengue? Nah, seperti yang udah saya katakan tadi bahwa DBD atau demam berdarah Dengue adalah suatu keadaan demam. Jadi, tanda pertama yang harus Anda perhatikan adalah demam. Demam di sini bersifat mendadak dan juga tinggi. Demam itu harus diukur dengan termometer ya. Jadi nggak bisa tuh hanya kira-kira aja ini demam atau enggak. Jadi apabila Anda atau anggota keluarga ada yang merasa dirinya panas atau hangat, maka segeralah ukur dengan termometer. Jadi termometer merupakan hal yang seharusnya ada di setiap rumah, terutama kalau misalnya Anda punya anak di bawah usia atau di bawah umur atau anak yang balita. Nah, kalau kita ukur dengan termometer, demamnya ini bisa mencapai 40 derajat Celcius gitu. Demam di sini dapat disertai dengan gejala-gejala penyerta lain seperti misalnya mual, muntah, diare, atau bahkan nyeri-nyeri otot yang paling sering atau nyeri di daerah tulang mata. Gejala demam dan juga disertai dengan gejala penyertanya tadi itu akan berlangsung pada hari pertama hingga hari ketiga. Lalu pada hari keempat dan kelima, gejala-gejala tadi sepertinya sudah mulai membaik, di mana suhu tubuh sudah mulai akan turun hingga mencapai suhu normal, yaitu 37 derajat Celcius, dan gejala-gejala penyerta lainnya juga sudah mulai terlihat membaik. Sepertinya pasien sudah mulai mengalami perbaikan, sepertinya ya, karena padahal hari keempat dan kelima ini adalah hari yang sangat kritis. Karena apa? Karena di dalam tubuh kita terjadi kerapuhan pembuluh darah, sehingga rentan sekali terjadi perdarahan. Makanya keadaan ini disebut dengan demam berdarah karena keadaan demam dan dapat disertai dengan perdarahan jika kita tidak dengan cepat menanganinya. Nah, fase keempat dan kelima ini adalah fase yang sangat mengecoh. Beberapa kasus perburukan dan juga beberapa kasus kematian itu terjadi pada hari keempat dan kelima ini. Oke, pada hari ke-6 dan ke-7, apabila pasien bisa melewati hari kritis ini, maka suhu tubuh mulai akan naik kembali sebagai respon terhadap perbaikan dan juga sebagai respon sistem imun tubuh kita terhadap virus yang menginfeksi. Nah, yang ingin saya tekankan di sini adalah pada hari keempat dan kelima, di mana keadaan pasien itu sudah mulai terjadi perbaikan, disinilah fase kritis dari demam berdarah Dengue. Disinilah banyak orang yang terkecoh, seakan-akan pasien sudah mengalami perbaikan, namun malah terjadi perburukan hingga hal-hal yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu, keadaan ini disebut dengan keadaan pelana kuda atau fase pelana kuda dari demam berdarah. Jadi, fasenya itu pada hari pertama dan ketiga itu dia akan naik grafiknya, suhu tubuhnya naik, terus gejala-gejalanya itu memberat seperti mual, muntah, nyeri otot dan sebagainya. Kemudian pada hari keempat dan kelima, suhu tubuh akan mulai turun, gejala sudah mulai akan membaik, ya kan? Lalu pada hari ke-6 dan ke-7, suhu tubuh juga mulai akan naik kembali.
Nah, pada hari keempat dan kelima ini adalah fase yang sangat krusial dan fase yang sangat kritis, sehingga kita harus cepat-cepat tahu dan kita harus mengambil tindakan bagaimana harusnya bersikap sehingga bisa bersama-sama kita menekan angka perburukan dan juga kematian dari DBD. Nah, langkah apa aja yang bisa Anda lakukan untuk mencegah terjadinya perburukan dari kasus DBD ini? Nah, yang pertama yang bisa Anda lakukan adalah memenuhi kebutuhan cairan tubuh pasien tersebut. Jadi, pastikan dari hari pertama demam, cairan tubuhnya sudah terpenuhi. Caranya gimana, Dok? Kalau nggak terlalu suka minum air putih, bisa dengan memberikan cairan yang bervariasi, bisa air teh, bisa oralit, bisa jus buah, sari kurma, dan lain sebagainya. Jadi nggak ada lagi masalah untuk memberikan cairan. Jadi harus diberikan cairan terus-menerus, minimal 2 liter per hari. Biasanya saya kalau menyarankan ke pasien itu supaya pas 2 liter per hari dan nggak kurang, itu dengan memberikan satu kemasan air kemasan yang 1.500 itu, ya kan, satunya lagi itu yang 600 ml. Nah, pastikan Anda atau pasien itu meminum 2 kemasan ini, jadi biar nggak kurang dari 2 liter per hari. Gitu. Yang kedua adalah Anda bisa memberikan obat penurun panas yang bisa dibeli di apotik atau memang sudah tersedia di rumah Anda. Berikan dosisnya ini sesuai dengan brosur yang tersedia atau sesuai dengan saran dari apotekernya. Yang ketiga yang bisa Anda berikan untuk menurunkan panas tadi adalah dengan kompres dingin. Karena dengan kompres dingin itu bisa membantu pengaturan suhu tubuh untuk menurunkan suhu tubuh orang tersebut. Oke, lalu yang sangat krusial di sini yang harus diperhatikan adalah apabila masih terjadi demam pada hari ketiga, ya, pada hari ketiga demam, maka segeralah periksakan diri Anda ke layanan kesehatan atau ke dokter terdekat. Karena apa? Karena dokter harus melakukan pemeriksaan lanjutan dan pastinya harus melakukan pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui apakah demam ini akibat infeksi bakteri atau akibat infeksi virus Dengue tadi. Karena memang gejalanya ini nggak ada yang khas. Demam disertai dengan gejala penyerta lain seperti mual, muntah, dan lain sebagainya, itu tidak khas untuk Dengue saja. Mudah-mudahan setelah menonton video ini, Anda semua, kita semua bisa lebih aware terhadap penyakit DBD dan sama-sama kita berusaha untuk menurunkan kasus DBD yang ada di Indonesia, bahkan angka kematiannya. Demikian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat semua dan sampai jumpa.